Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang babnya adalah bab surga di pembahasan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Bab pembahasan tentang surga. Ini jadinya happy ending. Sebelumnya kita bahas tentang neraka, sekarang kita bahas surga. Bapak kepengen masuk surga enggak? Serius? Serius, Pak? Ya, iya mati dulu, Pak. Kalau nggak mati nggak bisa. Harus mati dulu. Jalannya masuk surga itu apa? Mati dulu. Matinya husnul khotimah. Oke, sifat dan nikmat surga. Bagaimana sifat surga itu dan nikmat-nikmat yang ada dalamnya bagaimana? Pertama, Allah Ta'ala telah mensifati surga dalam Al-Quran dengan sifat seolah-olahnya nyata di depan mata. Tapi Pak, walaupun nyata, seolah-olah nyata di depan mata, tapi surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi kalau Bapak pernah melihat indahnya dunia ini, itu indah surga tidak sebanding dengan indahnya dunia. Ya bandingkan aja deh Pak. Allah punya Allah punya rahmat itu 99. Satu diturunkan ke dunia, 99 disisakan di surga. Yang satu itu, kasih sayang Allah yang satu itu dibagi oleh manusia yang jumlahnya sekarang berapa? 7 miliar. Ya kan? Dibagi dengan binatang yang jumlahnya berapa? Enggak tahu apa jumlahnya. Enggak pernah sensus binatang, enggak pernah ya. Nah. Pokoknya lebih dari manusia. Kalau berbanding itu saya pernah baca dulu nggak salah, tapi nggak tahu di mana. Sepertiga, betul? Manusia itu sepertiga dibandingkan jumlah binatang yang akan dimakannya. Misalnya kalau kerbau jumlahnya ya gitu, pokoknya makanannya, tapi nggak tahu apakah kerbau saja jumlahnya. Kalau kita 7 miliar, kerbau berarti 21 miliar. Tapi nggak tahu ya jumlahnya gimana ya. Ya nggak tahu apakah jumlah kerbaunya, sapinya, kambingnya atau apanya nggak tahu ya. Cuman saya pernah baca dulu jumlah makanan manusia itu untuk tersedia berapa banyak Pak? 2/3-nya manusianya sepertiga, kalau dia 2/3 gitu. Itulah kira-kira. Kalau manusia jumlahnya 7 miliar, makanan yang tersedia 21 miliar. Itu binatangnya baru, belum apanya Pak? Buah-buahannya. Habis itu apa lagi? Ya coba aja Bapak lihat di pasar. Mana banyak orang, apakah habis makanan yang dijual di pasar itu atau ada sisanya Pak? Masih banyak sisanya, malahan banyak terbuangnya kan, basinya kan. Sayur habis semua enggak kalau orang jual sayur Pak? Enggak, pasti ada yang terbuang. Bapak ngelihat orang jual lobak? Bapak pernah nggak lihat orang jual lobak? Terus yang bagian atasnya diapain? Dibuang. Bagian dalamnya yang bagus-bagus baru dimasukkan untuk dijual kan gitu? Bapak nggak pernah ke pasar? Ya Allah, nggak tahu pasar itu kan. Itu kan ada yang dibuang kan, bukan semua dimakan kan? Benar kan? Berarti makanan kita lebih banyak daripada manusia itu sendiri. Kenapa cerita makanan kita Pak? Pokoknya begitulah. Jadi Pak, itu hanya satu yang dibagi-bagi oleh penduduk bumi, binatang dan manusia. Itu satu itu yang dibagi. Bayangkan aja Pak, 99 ada sisanya. Kira-kira gimana tuh Pak? Satunya aja masih berlebih sama kita dan binatang. Apalagi 99.
9. Berlebih atau enggak berlebih, Pak? Oh, banyak banget lebihnya itu. Ya kan? Banyak banget lebih. Dah. Dalam surah Al-Waqiah, cerita tentang surga banyak enggak dalam surah Al-Waqiah, Pak? Banyak. Bapak enggak hafal surah Al-Waqiah ya? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Nanti ayat 11 itu, Pak. Tahu, Pak? Busatil basa ayat 11 itu, Pak. Pokoknya tentang surga ceritanya kan? Tentang surga. Tentang surga. Ya kan? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ayolah, Pak. Bisa mumin wa hamid. Saya juga enggak, Pak. Saya kalau enggak diulang-ulang itu lupa juga, Pak. Kata Bapak aja yang lupa, saya juga lupa. Makanya saya minta tolong sama Bapak diam aja. Kalau enggak mau menolong sedikit pun. Ya Allah. Tolonglah, ini sudah bulan baru ini. Pokoknya kan cerita tentang apa? Surga indah begitu, surga itu. Terus surah Ar-Rahman, Bapak hafal kan? Surah Ar-Rahman ini mahar saya dulu ketika saya nikah nih, Pak. Bapak punya mahar surah bacaan surah Ar-Rahman enggak? Saya hafalan dulu. Hafalan surah Ar-Rahman di kampung saya itu enggak pernah orang ada maharnya pakai hafalan surah Ar-Rahman. Itu kan panjang itu, berapa ayat itu, Pak? Bapak tak tahu juga berapa ayatnya? Iyalah ya. Enggak, Pak. Ada 80-an itu. 81 ayat enggak salah saya itu. Oh, satu ayat. Boleh baca, Pak. Oh, satu ayat. Saya hafal tuh, Pak. Banyak orang menangis, Pak. Enggak tahu saya kenapa mereka menangis. Padahal saya bahagia. Mereka menangis, Pak. Saya baca Quran itu. Ar-Rahman. Sebelum akad tuh, Pak, hafal dulu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Bapak enggak nangis? Orang itu pada nangis, saya enggak nangis, Pak. Saya bahagia. Tapi mereka yang nonton, yang melihat, yang datang, yang hadir undangan nangis surga, Pak. Indah mungkin cara saya baca, mungkin indah mungkin, Pak ya. Apa enggak indah terasa semua, Pak? Nangis mereka, Pak. Tapi bukan surah Ar-Rahman aja mahar saya. Kata Bapak saya kere, ada duit juga. Ada duit, ada emas juga. Emas 6 gram ketika itu. 6 gram mahal itu sekarang. Berapa itu, Pak? 6 juta. 6 juta sekarang. Tapi saya beli dulu 2 juta. Dulu saya beli 2 juta. Tahun 2009 nikah. Berarti udah berapa tahun saya nikah sekarang? Enggak usah Bapak hitung saya nikah. Biarin aja lah saya. Gitulah pokoknya, Pak. 6 juta. Terus surah Ar-Rahman, surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Panjang. Kalau selesai enggak jadi. Gaya-gaya aja, Pak. Terus soal insan. Apa enggak soal insan, Pak? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an
بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Oh, Bapak baca itu Pak? Hah? Ini kafur ya. Jadi Pak, kalau Bapak baca itu Pak, terus sampai ayat di 22 itu dibacakan di depan seorang Arab Badui. Orang Badui itu kira-kira orang pintar atau orang bodoh Pak? Orang bodoh lah, orang kampung tak ngerti apa-apa. Cuman dia paham Al-Quran tuh ngerti, dia sedikit-sedikit walaupun gak banyak. Sampai di ayat 22 rindu dia bertemu dengan surga tuh. Surga, kepengen jumpa denganmu wahai surga. Mati langsung. Saya bacakan sampai ayat 22, mati nggak Pak nih? Enggak ya, enggak mati ya. Itu rindu dengan surga. Bapak rindu nggak dengan surga Pak? Salasila wa aghlalau wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kan itu minumannya dari gelas-gelas kaca. Mizajuha kafur, dari kafur. Kafur itu bukan kapur Pak, bukan kapur, tapi memang bentuknya seperti apa Pak? Seperti kapur, agak kayak apa ya? Bapak pernah minum air kapur nggak Pak? Bukan air kapur itu gimana tuh? Yang dicampur tapi manis enak gitu Pak. Nggak tahu saya gimana tuh. Pokoknya enak lah pokoknya mah. Gitulah, kayak ada ditambah susu sedikit gitu, ini manis-manis gitu. Kan ada manis-manisnya itu. Dah begitu aja lah Pak. Sampai di ayat 22 mereka itu orang Badui itu pingsan dan meninggal dunia. Jadi Pak, kemarin ada ceritanya orang yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ayat tentang apa? Tentang neraka, dia takut kemudian meninggal juga. Ini juga ayat dibaca tentang surga, dia rindu ikut dan meninggal juga. Bapak yang mau meninggal, mana yang mau Bapak meninggal? Takut karena neraka meninggal atau rindu surga meninggal juga? Mana yang mau? Tak ada satupun. Jangan ada. Nah, terus gitu Pak ya. Itu kalau Bapak ingin baca bagaimana Al-Quran menggambarkan surga, ya tinggal dibaca ayat-ayat itu kan. Air minumnya, gelas-gelasnya, habis itu apa? Dipan-dipannya, kemudian bidadarinya, makanannya, kemudian kendaraannya, kemudian tidak apa Pak? Bangunannya. Bagaimana bangunannya Pak? Dalam Quran Pak? Bangunannya itu batu batanya emas, aciannya intan berlian. Bapak punya bangunan itu enggak? Batu batanya emas, habis itu aciannya intan berlian. Kalau diamplas kira-kira rugi nggak tuh Pak? Rugi lah Bapak, banyak jatuhnya intan berlian. Terus diapain? Orang kan kalau rumah ini kan sebelum dicatnya diapain Pak? Diamplas kan? Kalau intan berlian diamplas kira gimana Pak? Rugi kan? Dibiarin aja begitu mah, ya kan? Pokoknya cantiklah rumah Bapak nanti. Bapak bisa membayangkan nggak itu? Dan luasnya gimana Pak? Seluas langit dan kemarin kita udah ceritain gimana Pak surganya Pak. Ada orang yang terakhir masuk surga. Gimana orang yang terakhir masuk surganya Pak? Berapa luasnya? 10 kali luas daripada kekuasaan Nabi Sulaiman. Bapak tahu kekuasaan Nabi Sulaiman itu terakhir masuk loh Pak. Orang yang terakhir masuk, yang tidak ada lagi setelah mereka masuk surga. Namanya siapa Pak? Cerita tentang neraka dulu. Jahannamiyun. Siapa namanya? Jahannamiyun itu apa Pak? Alumni neraka Jahannam.
Pakai alumni, Pak. Alumni. Bapak nanti kumpul-kumpulan itu pakai alumni juga. Dia alumni neraka jahanam. Tertulis di keningnya apa, Pak? Jahannamiyun. Artinya apa, Pak? Alumni neraka jahanam. Dia malu kepada Allah, tolonglah hapus ini ya Allah, jahannamiyun. Nanti ketemu sama orang surga, nanti kamu alumni neraka jahanam, ya malu saya ya Allah. Dihapus sama Allah tanda jahannamiyun. Dia mandi, setelah mandi dia sampai ke mana? Setelah dia mandi dingin segar badan, habis segar nampak pohon. Tolong sampaikan saya ke sana ya Allah di pohon. Masa di dalam air ini aja masuk angin lah saya ya Allah. Itu bahasa saya aja tambah-tambahnya itu. Apa kata Allah? Kalau kau sampai di pohon, apakah kau nanti minta lagi enggak yang lain? Enggak, cukup sampai di pohon itu aja. Ini aja dan nikmat. Sampai di pohon pun agak lebih nikmat ya Allah. Tolonglah biar bisa makan buah-buahan yang ada di pohon. Sampai di pohon gimana, Pak? Allah perlihatkan apa? Teras surga. Apa kata dia, Pak? Ya Allah, sampaikanlah ke teras surga. Nanti kalau di sini hujan, kehujanan saya. Kalau teras surga itu kan agak nyaman, sedikit istirahat ya Allah. Di sana juga ada makanannya juga. Ada makanan juga di teras surga ya Allah. Kasihlah sampai ke sana. Tapi kau sudah janji tadi tidak akan minta. Apa kata dia? Ini yang terakhir ya Allah. Habis itu aku nggak minta lagi. Manusia kayak gitu ya Pak. Yang nggak ada apanya? Nggak ada puasnya. Ada puasnya. Apa kata Allah? Kalau kau sudah sampai di sana, kau minta lagi nggak? Enggak, ini yang terakhir, betul-betul yang terakhir, betul ya Allah. Janji. Sampai ke teras surga, kemudian Allah perlihatkan apa, Pak? Nah, dalam surga dibukakannya apa? Dibukakannya itu surga. Kemudian dia berkata, ya Allah, masukkan sedikit aja ke dalam ya Allah. Di sini aku tak punya kawan untuk ngobrol. Di dalam ada bidadari cantik-cantik, betul. Dipijitin enak nih. Pijitin habis dalam neraka kan dipijitin pegal-pegal kan jadi enak nih ya Allah. Tolong ya masukkan sedikit aja ya Allah. Di apa? Di pintu surga. Kau tadi udah janji gak minta lagi. Apa jawaban dia, Pak? Ini yang terakhir ya Allah, gak minta lagi. Itu kan hadisnya panjang itu. Ini yang terakhir ya Allah, gak minta lagi setelah ini. Betul janji. Dimasukkan sama Allah ke dalam surga. Datang bidadari memijit, datang orang mengantarkan makanan. Oh indahnya hidup. Habis itu Allah bertanya, ridho engkau dengan apa yang kuberikan? Oh ridho banget ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Terus apa kata Allah? Aku tambahkan untukmu 10 kali lipat. Tahukah engkau sekali lipat yang kau dapatkan ini? Jadi Pak, hanya di pintu surga itu Pak, itu luasnya seluas apa Pak? Kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kekuasaannya dari mana Pak? Dari Syam sampai ke Yaman. Berapa negara itu Pak? Syam itu 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Tambah dari sampai ke Yaman. Yaman itu dia laluinya 7 negara, Jazirah Arab namanya. Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat, Qatar, Kuwait, Bahrain. 7 negara. Berarti 11 negara kekuasaan Nabi Sulaiman. 11 negara kekuasaan Nabi Sulaiman kali 10. Jadi berapa Pak? 110 negara. Di dunia ini berapa negara nih Pak? Bapak tak tahu pun. 220 negara. Berapa Pak? 220 negara. Tapi kan yang lain itu negara-negara kecil-kecil kayak gitu kan? Ya kan? Kalau negara yang besar-besar itu mungkin jumlahnya cuma 100-an paling. Termasuk Indonesia, Amerika, Brunei kecil. Yang lain Rusia gitu kan. Itu jumlahnya cuma 100-an. Yang lain itu negara kecil-kecil sebesar kelurahan. Ada negara sebesar kelurahan, Pak. Kita buat yuk Pak negara di sini yuk. Namanya negara apa Pak? Kelurahan. Kan presidennya Pak ini kan, Pak RW kan presidennya. Negara apa namanya itu? Negara Jabar Rahmah gitu. Nanti Bapak dibilang pemberontak Bapak, nanti nggak usah jadi alam asri. Lanjut. Sifat calon penghuni surga itu gimana sifatnya Pak? Sifat Bapak kalau kepengen penghuni surga, Bapak harus punya sifat ini. Kalau Pak punya sifat ini, insya Allah Pak penghuni surga nanti. Ibnu Wahab berkata, setelah mendengar Ibnu Zaid berkata, Allah telah mensifati penghuni surga itu, hadis Nabi ini Pak, selagi di dunia seperti apa Pak? Ialah orang yang memiliki rasa takut. Rasa apa Pak?
Takut kepada siapa Pak? Takut sama Allah. Harus ada rasa sedih kalau tidak punya amalan. Kemudian suka menangis karena takut disiksa sama Allah dan khawatir akan diazab. Jadi itu Pak sifatnya Pak. Sifatnya itu takut, sedih, suka menangis dan khawatir kalau diazab. Bapak punya sifat itu enggak? Serius Pak nih? Saya mau takut-takutin Bapak satu, takut-takutin aja Bapak mau dengar saya enggak? Tapi takutnya nanti Bapak marah sama saya. Mudah-mudahan enggak marah ya. Ini lagi viral-viral ini, saya harus jelaskan pula sama jemaah ini. Tapi memang agak berat nih, saya akan menentang arus ini. Tapi harus saya jelaskan. Pak, Bapak udah beli tiket Coldplay belum? Saya mau jelasin. Belum beli. Bapak mau beli nggak? Serius? Katanya Pak, itu 100.000 pengunjungnya udah habis tiketnya. Katanya udah habis, tapi saya nggak percaya itu habis mah. Karena gimana Pak? Nggak percayanya gimana? Itu menurut saya aja sih. Agak pada permainan. Saya pernah, ini contohnya ya, contoh gampang aja karena saya mengalami sendiri. Datang ke sebuah perumahan. Kemana Pak? Sebuah perumahan. Perumahan itu belum jadi Pak, masih tanahnya masih dikeruk-keruk Pak. Saya datang ke pemasaran, saya tanya Pak, saya kepengen beli rumah di sini, marketnya gimana Pak? Ininya apa tuh? Petanya gimana? Apa tuh? Gambarnya gimana Pak? Dilihatnya gambar. Cuman dia bilang apa Pak? Maaf Pak, rumah di sini sudah habis. Hebat betul perumahan ini. Kita jual rumah satu aja Pak, 3 tahun nggak laku-laku. Dia jumlah rumah berapa? Banyak ratusan, bahkan mungkin hampir mendekati ribuan. Dibilangnya Bapak habis. Murah betul, 10.000 harga rumah di sini kan, dalam hati kan murah betul, habis. Tapi habisnya dia bilang, Pak, kalau Bapak mau beli rumah juga di sini. Tapi dia di pemasaran itu ada 10 orang Pak, banyaknya Pak, 10 orang. Saya bilang dalam pikiran saya, ngapain dia duduk-duduk di pemasaran ini? Kalau rumah udah habis, pulang aja lah lagi. Habisin waktu aja di situ. Ya kan? Itu dalam pikiran saya nih Pak. Habis itu dia datang nih saya, Pak, Bapak kalau mau beli rumah di sebelah sini, ini rumahnya milik saya. Milik siapa? Saya atas nama saya nih Pak, saya beli rumah juga di sini. Tapi kalau Bapak mau, Bapak beli dari saya. Jadi kalau harganya di developer 1 miliar, kalau di dia Pak 1,5 miliar. Apa sebab? Udah tangan kedua. Saya yakin itu permainan. Saya developer, saya kasih ke temannya, ke pemasaran saya. 1, 2, 3. Nanti kamu jual atas sama kamu ya. Nanti harganya jadi berapa Pak? 1,5 miliar. Ampun, saya gaya orang menjual begitu sekarang. Kayaknya tiketnya kayak gitu juga. Dikasih ke orang, habis itu dijual mahal. Kan gaya orang begitu sekarang. Terus ketipu juga. Masa iya dalam waktu 100 berapa Pak? 100.000 pengunjung habis dalam waktu 1 malam. Serper Pak, kalau dikunjungi 1.000 orang langsung Pak, serper di 1.000 langsung down dong, boom. Ini 100.000 orang, kira-kira gimana tuh Pak? Kan pusing serpernya tuh, kemana nih akan begini kata dia. Oh pusing dia. Bapak takut ya saya ngomong gini ya? Takut nggak? Serius? Bapak yang enggak takut, saya yang takut. Yang masuk penjara nanti saya, Bapak aman-aman ya kan? Enggak, saya ini kan belum terkenal, orang nggak ngelihat. Kalau terkenal baru orang nyari. Kalau belum terkenal nggak apa-apa, insya Allah aman. Habis ini terkenal, janganlah Pak kalau menang masalah ini, jangan, ampun, dah, janganlah Pak. Terus apa Pak? Saya mau cerita tentang zina nih Pak. Ceritakan Coldplay itu membawa apa dia Pak? LGBT Pak. Pak, LGBT itu tak normal, tidak normal. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya kan? Tidak normal. Yang normal saya ceritakan dulu. Yang normal maksudnya normal itu Pak, laki-laki sama perempuan. Namanya apa Pak? Zina. Apa namanya? Zina. Zina dalam Islam hukumannya apa Pak?
Kalau dia masih gadis atau bujang, itu hukumannya dicambuk 100 kali cambuk. Kalau dia masih hidup dibuang dengan 1 tahun. Kalau dia sudah apa Pak? Sudah menikah, sudah pernah menikah, hukumannya apa Pak? Dirajam, disimpan badannya di tanah, disisain kepala, dilempar pakai batu segini kan, sampai mati. Kan kayak penyiksaan itu Pak ya, kayak penyiksaan. Dia mati karena batu atau karena yang lain? Karena yang lain. Karena lapar biarkan, kehausan biarkan, apalagi Pak, kepanasan, kedinginan biarkan. Dia biasanya matinya 5 hari itu Pak, mati dia tuh. Orang gak dikasih makan, dikasih minum, kan penyiksaan itu. Makanya sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kok begitu banget ya hukuman Islam ya, kayak penyiksaan begitu. Orang itu dibiarkan Pak. Apa kata Nabi SAW? Ketika dia berzina, itu nikmatnya terasa sampai ujung dari ujung kaki sampai ujung rambut. Maka Allah hukum dia penyiksaan seperti itu supaya hilang dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena sakitnya kalau penyiksaan itu terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu cara Allah untuk menarik dosa. Tapi kalau seandainya sudah mati Pak, sudah mati, dia apa yang terjadi Pak? Tobatnya kata Nabi. Kan ada perempuan dulu Pak ya, ada perempuan datang sama Nabi, dia bilang apa Pak? Aku berzina ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kamu bercanda ya? Enggak ya Rasulullah, buktinya aku hamil. Pasangan zinamu mana? Lari. Non muslim tapi lari. Dia muslim, pasangan non muslim, lari. Kalau lari kan susah mencarinya. Kalau sekarang kan tinggal cegal di mana Pak? Di imigrasi. Bapak tak paham cerita saya ini? Paham kan? Cegal di imigrasi. Kalau sekarang, kalau dulu, kalau lari ya lari. Kan kalau zina itu 2 aja Pak, orang itu nginduk. Kalau bisa dihukum, ditegakkan hukuman. Kalau nggak dia ngaku, yang kedua apa Pak? Ada saksi berapa orang? 4 orang. Kalau dia nggak lari, apalagi dia lari, dibiarin. Bisa kan? Cuman kata Nabi, kamu bercanda enggak ya Rasulullah? Saya serius. Kata aku buktinya hamil. Apa kata Nabi? Yang salah kamu, anakmu salah atau enggak? Enggak. Ya udah, kamu apa? Lahirkan anakmu dulu. Udah lahirkan anaknya Pak, datang lagi kan? Setelah itu Pak, Rasulullah, anak saya udah lahir. Apa kata Nabi? Kasihan anakmu, susui dulu 2 tahun. Setelah susu 2 tahun, Pak, kenapa kok Nabi seolah-olah menunda-nunda hukuman itu Pak? Bapak tahu nggak apa hikmahnya? 3 tahun loh Pak. Berapa Pak? 3 tahun. Sebenarnya Nabi Muhammad itu ingin Allah menurunkan ayat untuk meringankan hukuman zina. Kalau bisa ayatnya turun lagi, kan biasanya kan ayatnya apa Pak? Nasikh mansuh kan? Ini kan Allah inginnya, Nabi inginnya supaya Allah turunkan ayat selama 3 tahun. Lama nggak itu Pak nunggu 3 tahun agar ayat lain turun Pak? Lama itu. Tapi turun nggak ayat untuk meringankan hukuman itu Pak? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla minhuma mi'ata jadah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun. Jangan kalian ambil apa? Rasa senang, rasa kasihan sama orang itu. Jangan. Bunuh. Enggak boleh kasihan. Dia sudah berzina. Terus kasihan. Macam mana? Dia merusak keturunan manusia. Terus kasihan. Enggak ada cerita kasihan. Itu kan hadis itu tentang ketika ada seorang perempuan dari Quraisy mencuri kan? Terus siapa yang kira-kira bisa meringankan hukuman, minta sama Nabi biar di lobi Pak? Di lobi Nabi itu diturunkan hukuman dari mencuri. Tidak ada yang bisa ngomong sama Nabi kecuali Usama bin Zaid, maksudnya cucu Nabi dari Zaid bin Harisah, anak angkatnya. Terus ngomong Usama bin Zaid. Apa kata Nabi SAW? Apakah kamu atasfa'u haddi min hududillah? Apakah kamu menolong orang yang sudah Allah tentukan hukumannya? Marah Nabi Muhammad kepada Usama bin Zaid. Apa kata Nabi? Inilah hancur karena kalian. Laqad kana halaka min qablikum, hancur orang sebelum kalian. Idza syaraqa fihi musyarif taraku.
Kalau ada orang yang mulia mencuri ditinggalkan. Tapi kalau ada kalau mencuri aja saraqa fihi mudhaif aqamuhul had, kan itu kata Nabi. Kalau ada orang yang lemah melakukan pencurian ditegakkan hukumannya kehancuran. Bahkan ada cerita mulia atau enggak mulia hukum. Apa kata Nabi? Qata'at yadaha, potong tangannya, potong. Itu kan cinta mencuri itu. Jadi enggak ada cerita kalau Allah sudah memberi hukuman itu ya udah hukum. Jadi cerita zina tadi Pak. Zina itu hukumannya perkiraan pasti mati Pak. Pasti mati. Jadi orang yang berzina itu enggak boleh hidup. Enggak boleh hidup. Karena apa Pak? Ya gitulah kira-kira. Terus gimana? Dan pertanyaan nanti kan pusingnya di situ Pak. Karena enggak ada rasa takut, enggak tidak diberikan takut-takut itu kepada masyarakat. Akhirnya apa? Mereka menggampangkan. Dia zina gampang aja lah, nanti kan tobatnya gampang. Jadi kalau nggak ada rasa takut, apa yang ditakutkan lagi? Hukum Allah nggak ada yang takut sama dia Pak. Zina nggak ditakutin, syirik nggak ditakutin, mencuri nggak ditakutin, membunuh nggak ditakutin, gampang tobatnya. Apa yang harus ditakutkan lagi? Jawablah sedikit. Bapak saya marah-marah ya pagi ini. Nggak marah-marah kan? Aman kan? Ya, harus ada yang ditakutin, biar dia terrem. Kalau nggak ada yang dan itu tidak disampaikan ke masyarakat. Saya mau sampaikan takut-takut ini Pak, biar dia. Nah Pak gini, jadi kalau orang berzina itu hukumannya ya mati Pak, ya mati, nggak boleh hidup lagi, nggak boleh hidup lagi. Zina itu nggak harus hamil, sekali zina aja walaupun nggak hamil tetap hukumannya sama, namanya zina, bukan harus hamil. Kan ada orang sekarang kan zinanya nggak hamil Pak Ustadz, nggak harus hamil, betul kan? Sekarang yang tidak normal itu hamil atau nggak hamil Pak? Lesbian, gay itu hamil atau nggak hamil? Gimana pula hamil? Pedang aja dia dua-dua, mana pula? Itu nggak hamil Pak. Tapi hukumannya apa Pak? Sama, mati juga. Apa kata Nabi? Hukumannya itu berat itu. Jatuhkan dia dari atas, habis jatuhkan ditimbun pakai batu dari atas. Itu kayak Nabi Lut tuh Pak, diangkat, habis itu Pak jatuhin, ditimbun. Itu perbuatan apa tuh Pak? Gay, lesbian, gay, LGBT, biseksual, pokoknya siapa aja boleh, laki-laki boleh, perempuan boleh, sekaligus nggak masalah. Itu biseksual namanya kan. Bisa apa? T, transgender. Itu lebih parah lagi, merubah ciptaan. Udah merubah ciptaan Allah pasti ke sana perginya mah. Terus ada lagi satu lagi nih sekarang Pak. Satu lagi apa Pak? Q. Apa tuh Q Pak? Dengan binatang, LBTQ, LBTQ. Q itu dengan binatang kalau nggak salah, dengan binatang. Pak, dengan binatang, coba lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Lihat hadis Nabi. Ini tuntutannya nih. Siapa yang melakukan dengan binatang, bunuh orangnya, bunuh binatangnya. Jika dagingnya halal, haram dimakan. Dia misalnya melakukan dengan ayam. Dia dibunuh, ayamnya dibunuh, ayamnya juga dikubur, langsung nggak boleh dimakan Pak. Apa salahnya ayam coba kira Pak? Apa salahnya dia? Kambing, kerbau, sapi segala macam, langsung dibunuh, nggak boleh dimakan, haram dagingnya untuk dimakan. Tercemar oleh perzinahan dari manusia itu, nggak salah. Itulah Pak, itulah itu berat hukumannya itu karena nggak normal. Nafsu manusia itu ada, tapi harus diapain Pak? Ditahan-tahan, bukan umbar-umbar. Dan pelajaran ini harus disampaikan kepada anak-anak kita sebelum balik. Sebab kalau dia sudah balik, nafsunya sudah mulai muncul, harus disampaikan. Supaya apa Pak? Enggak terlanjur. Sebab orang sekarang terlanjur Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Karena gitu rata-rata. Terlanjur Pak Ustadz. Kami nggak tahu. Apa cerita nggak tahu? Tahu, cuma nggak mau tahu. Karena banyak orang yang menggampangkan. Terus ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau begitu Pak Ustadz gimana cara tobatnya Pak Ustadz? Kan nggak ada fasilitas tobat. Kalau tobat orang berzina fasilitasnya kan dibunuh. Nggak ada ceritanya orang itu mati kan? Gimana caranya Pak Ustadz? Kalau ulama menjawab, ya udah tobat aja. Tobat itu kan menyesal, kemudian berhenti, jangan ulang lagi, kan itu Pak ya. Tobat aja. Cuman kalau ditanya lagi, apakah tobat dengan cara seperti itu diterima Allah atau enggak Pak Ustadz? Apa jawabannya? Allahu a'lam. Enggak tahu, karena enggak ada dalil. Tobat yang Allah terima apa Pak?
ya mati. Orang kalau mencuri tobatnya apa Pak? Potong tangan. Kalau nggak dipotong tangan, apakah tobatnya diterima? Allahu a'lam. Orang membunuh hukumannya apa Pak? Dibunuh. Kalau dia tidak dibunuh, Allahu a'lam. Tapi daripada tidak tobat sama sekali, ya tobat aja lah, kan begitu Pak ya. Kita lanjutkan. Coldplay itu Pak, Coldplay itu mereka membawa apa Pak? Bendera LGBT. Menurut Bapak ini kira-kira kalau mereka bawa bendera LGBT itu, mereka pernah melakukan atau enggak? Jangan dituduh-tuduh nanti bahara nih. Saya Bapak yang nuduh bukan saya nih ya. Saya ngomong makanya Bapak saya kasih ini. Jangan tuduh-tuduh parah tuh Bapak. Kalau sembarang tuduh aja Bapak dihukum berapa kali? 80 kali cambuk kalau tak Bapak buktikan mah. Bapak kan bukan saya yang kena kan? Itu hebatnya jadi ustaz tuh dilimpahkan aja ke jemaah. Biar dia senang sendiri, ya kan? Pak, sebelum Bapak mengatakan seperti itu, saya mau ceritakan sama Bapak. Ini kejadian asli terjadi pada diri saya sendiri. Bayangkan sama Bapak, saya naik pesawat. Ada orang Eropa, satu duduk di depan, satu duduk di belakang. Ada orang Indonesia punya suami istri, punya 2 bayi kembar. Satu dibawa sama istrinya, satu dibawa sama suaminya. Pramugari bilang, aduh terpisah ternyata Bapak duduk ya, kata dia kan. Nanti Bapak pindah ke depan, biar orang itu pindah ke belakang. Jadi Eropa sama Eropa, laki-laki perempuan, gadis-gadis bujang juga nampaknya. Kemudian yang Bapak pindah tempat istri biar nyaman, duduknya berdekatan. Tapi nanti setelah apa Pak? Setelah take off, kemudian setelah di atas itu udah buka sabuk pengaman. Udah sampai naik ke atas, baru dia pindah. Senang sekali dia. Orang Eropa itu pindah juga. Orang Eropa itu kebetulan Pak, di depan saya 2 bangku. Depan saya 2 bangku. Bapak bisa bayangkan? Bapak pernah naik pesawat? Ya, bayangkan aja lah begitu kira-kira kan. Ampun aja Ustaz nih dia bercanda aja dah. Tahu nggak Pak? Dari awal berangkat, kan dia nggak kenal tuh Pak ya. Dari awal berangkat sampai apa? Sampai ini Pak, sampai akan mau turun 10 menit mau turun kan udah harus pakai apa Pak? Tutup lagi kan? Baru dia ngobrol Pak. Dari awal berangkat dia nggak ngobrol Pak. 10 menit akan turun ngobrol. Apa yang terjadi Bapak tahu? Ngobrol, dari ngobrol langsung dekat-dekat, langsung cium pipi. Awal cium pipi Pak dekat langsung bibir. Habis pukul pangku masuk tangannya. Astagfirullah. Saya melihat dari belakang, iya hilah. Saya kalau boleh buka ini Pak, buka apa Pak? Saya marah, ngapain kalian ini bukan boleh? Cuman nggak boleh, orang begini, itu seperti begini, pula saya turun nanti. Tapi dia hebatnya Pak, setelah landing begini Pak, dia berhenti berdua. Saya, ya Allah ya Rabb, kata saya. Bayangkan sama Bapak tuh, dalam waktu 10 menit kayak binatang itu mereka lakukan. Nggak ada malunya di depan umum, belum kenal sama sekali langsung bisa begitu. Bapak kira-kira bisa nggak? Belum kenal langsung acik-acik, bisa nggak? Jawablah dikit. Itu lama proses yang bisa ciuman itu, betul nggak? Ini langsung ciuman bibir segala macam. Ini orang dari mana? Di planet mana? Ini kata saya kan. Itu kira-kira pergaulan orang begitu Pak. Rusak nggak kira? Itu tidak membawa bendera LGBT dia tuh. Nah, kalau membawa bendera LGBT kira gimana? Lebih parah mungkin. Kita nggak nuduh Pak, mungkin. Biar nggak kena kita ada kata-kata mungkin. Pak, mohon maaf nih. Kalau Bapak nonton itu atau anak-anak Bapak nonton itu segala macam, saya bisa mengatakan gini dengan kasarnya. Berarti dia telah membeli tiket untuk masuk neraka. Tiket yang 11 juta itu tiket neraka itu. Dia apa? Karena pendukung LGBT. Jadi ya apa namanya Pak, kita itu nggak harus dapat duit dengan cara begitu ya, pakai agama lah dikit ya Pak ya. Bahaya itu main-main begitu. Kalau dia sudah melakukan itu misalnya zina itu atau LGBT itu udah pernah lakukan 30 tahun yang lalu, berarti yang Bapak tonton itu siapa? Mayat berjoget. Harusnya udah mati dia itu. Tapi karena nggak ada fasilitas hukuman itu, dia masih hidup. Berarti seperti Bapak. Mayatlah itu. Makanya Pak, agama ini harus ada rasa takut-takutnya. Nggak boleh
bablas semua. Sekarang apa yang orang takut, Pak? Apa yang orang takut sekarang? Dosa apa yang takut dilakukan orang sekarang? Ada nggak? Nggak ada takutnya mah orang sekarang mah. Nggak ada takut terhadap dosa. Menggampangkan semua. Syirik, gampang tuh taubatnya, Allah Maha Pengampun. Membunuh, gampang. Membunuh mah tinggal minta maaf. Pakai materai berapa, Pak? 10.000, sekarang bukan 6.000, nggak ada lagi. 10.000, dah dimaafkan, selesai. Apakah cukup dengan begitu? Dia berzina, gina lebih gampang lagi kan, orang nggak lihat. Ya Allah, nggak ada orang takut sekarang. Terus apa yang ditakutin kira-kira Pak? Apa Pak? Orang sekarang takut kehilangan pekerjaan, itu aja. Yang lain nggak ada ditakutin. Kan panas badan Bapak kan, panas kan? Ceritanya harusnya enak nih tentang surga nih. Tahu-tahu cerita tentang ini, jadinya panas dingin kan jadinya kan? Biar masuk surga memang sifatnya itu harus ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, nggak jadi masuk. Enggak. Maka oleh karena itu Allah memberi ganti kepada mereka apa Pak? Kenikmatan dan kegembiraan. Kalau ada takut itu. Tapi kalau banyak gembira di dunia kan seperti orang neraka itu. Banyak gembira, bukan nggak boleh gembira, tapi banyak menghumbar nafsu atau segala macam. Nanti di akhirat terbalik dia dapat. Lalu Ibnu Zaid membacakan firman Allah, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah mereka merasa khawatir. Dalam surah apa Pak? At-Tur, merasa khawatir. Ya Allah, ini dosa saya ini bisa kau maafkan gak nih ya Allah? Masuk surga gak kira-kira nih ya Allah? Itu harusnya ada dalam hati. Kalau kami berzina, fasilitas taubatnya gak ada, kami harus taubat sendiri. Tapi apakah kau terima taubatnya atau enggak? Enggak ada yang bisa jawab iya. Mereka jawab apa? Nggak tahu. Aduh, mati ya Allah, mana ini ya Allah. Itu masuk surga tuh orang begitu tuh. Bapak ibu tanyalah kalau mau nanya. Daripada saya lanjutkan tambah panas-panas badan tuh, tanyalah. Nggak ada yang bertanya? Ya, silakan Pak. Alah. Itu adalah peristiwa apa ya sebelum surat itu? Biasanya kan peristiwa itu tidak. Iya. Semua pemilik surga sudah masuk surga. Kalau dulu apa sebenarnya? Semua ada Allah. Nah, Allah menggunakan zat Allah. Sehingga saya pernah dengan kawan dari orang taklim dari Pakistan itu apa tahu tidak terkirim maka ada kirim surga. Nah, tapi Allah kelihatan wajahnya itu ya. Jadi Pak, ayat surah Ar-Rahman itu hebatnya Quran itu Pak. Pertama dia bercerita tentang nikmat, habis itu dia bilang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tapi sebelum itu ada ayat yang makanya ayat itu Pak, setiap ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma biasanya itu dia ada ayat sebelumnya itu. Ayat sebelumnya itu Pak, itu menceritakan kadang ada nikmat, kadang ada azab. Azab Pak, tapi Nabi bilang, Allah bilang apa? Bi ayya ila rabbikuma. Kok fi ila rabbikuma tukadziban juga padahal azab. Maksudnya Allah sudah kasih tahu kamu tentang azab, ya hindari. Kalau kamu udah menghindari nikmat itu dikasih tahu tentang neraka itu pun disebut apa Pak? Nikmat. Terus ada lagi Pak tentang apa tuh? Dalam Quran itu Pak. Jadi walaupun ayatnya sama Pak, tapi maksudnya beda-beda. Itu hebatnya Quran itu Pak. Kita nggak bisa itu Pak. Bikin itu susah itu yang begitu-gituan. Cara begitu Pak ya, sajak kayak begitu susah itu. Tentang surga, tentang nikmat, Fabi ayyi rabbikum tukadziban. Tentang neraka, Fabi ayyi rabbikum tukadziban. Tapi itu tentang apa Pak? Tentang penciptaan langit dan bumi. Apa Pak? Fabi ayyi rabbikum tukadziban. Kan iya Pak. Bagaimana bumi ini jadi pengetahuan bagi kita nih sehebat-hebat ini Pak? Fabi ayyi rabbikum tukadziban. Cerita tentang bidadari, Fabi ayyi rabbikum tukadziban. Cerita tentang apa Pak? Cerita tentang fasilitas yang ada di surga, Fabi ayyi rabbikum. Pokoknya Pak, Fabi ayyi rabbikum tukadziban itu disambungkan dengan ayat sebelumnya
itu maksudnya beda, walaupun kalimatnya sama. Itu hebatnya FIBA Rukun Kewajiban. Peristiwanya ngasih tahu aja. Karena kan seluruh ayat Al-Quran itu kadang tidak semua penjelasan dikasih tahu kepada kita apa yang menjadi melatar belakangi. Iya, enggak semua, Pak. Enggak semua. Kadang-kadang ya turunnya itu ya begitu. Kita tinggal bisa memahami tafsirnya, tapi tidak bisa sampai tahu apa penyebab turunnya. Hanya kalau Bapak lihat itu asbabun nuzul itu, Pak, itu sekitar 10% cuma dalam Al-Quran, Pak. Penyebab turunnya itu dari 100% Al-Quran misalnya kan 90% 10% cuma yang apa? Yang ada asbabun nuzul. Selebihnya, Pak, nggak ada asbabun nuzul. Bukan nggak ada sih sebenarnya, cuman kita nggak dikasih ilmunya aja. Nah, itu aja 10% pun kita nggak dapat ilmu tuh. Terus apa lagi, Pak? Tentang ketika Allah mengatakan apakah kalian sudah redha belum dengan surga ini? Sudah, tapi ada yang kami belum, masih terganjal di hati kami. Kami dapat nikmat tapi kami tidak tahu siapa pemberi nikmat. Kami tahu engkau yang mengasihi, teman kami belum melihat zatmu ya Allah. Boleh nggak melihat zatmu? Apa kata Allah? Fakashafa fihimul hijab. Allah buka apa, Pak? Hijab. Fayakshifu fihi hijab. Allah buka hijabnya. Kemudian apa? Kita bisa melihat Allah dan tidak berkedip mata selama 40 tahun itu katanya. 40 tahun tidak berkedip mata. Kenapa? Karena melihat Allah lebih indah daripada melihat surga itu sendiri. Memang hadisnya begitu, Pak. Terus bagaimana sih indahnya Allah, lebih indah daripada surga? Gimana membayangkannya? Sulit saya bayangkan sama Bapak. Jangankan membayangkan Allah, membayangkan surga aja tak terbayangkan sama kita sekarang. Surga di atas, atau Allah di atas kenikmatan surga itu sendiri. Itu kira-kira. Bapak mau nanya lagi atau enggak? Jangan tanya lagi. Udah itu aja ya, cukup ya. Udah itu ya, kita makan lagi ya. Bapak kami masuk surga enggak? Serius nih? Ya mau kan? Jadi Pak hindari dulu ini rasa takut itu. Bapak harus apa? Hilangkan apa tuh? Bapak harus ada takut. Jangan nggak ada takut. Anak Bapak harus Bapak bilang takut takut. Jangan bikin dosa ya nak. Jangan bikin dosa ya. Jangan digampangkan semua. Nak bikin aja lah gak usah. Hidup tuh cuma sekali, nak mati aja lah hidup tuh, nak nanti tobat aja habis itu nanti udah umur 5 tahun 50 nanti tobat aja sendiri, bisa itu gampang tuh, nak. Jangan begitu ya, Pak ya. Mati dia nanti sebelum tobat, atau fasilitas tobat dia tidak laksanakan. Saya takut tobatnya tidak diterima Allah. Coba ya. Terus Pak gambarkan gimana surga. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Amin ya rabbal. Mohon maaf ya Pak Ibu ya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.